Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas sebagian dari kisah para tabi'in, saya buka dengan mengingatkan untuk jamaah sekalian, termasuk juga untuk diri saya sendiri, bahwa sebagaimana mungkin kita baca, kita dengar bahwa pasien COVID sedang melonjak. Satu hari itu ada kabar sampai berapa? 100 sekian orang, ya. Yang kemarin kita sudah sempat tenang gitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi kondusivitas ibadah kita juga. Seperti untuk sholat di Jakarta, masjid itu sudah tutup. Setahu saya atau sebatas yang saya baca, ibadah di rumah. Nah kan sayang kan, karena mungkin keabaian dari sebagian orang. Kemarin kajian kita di hari Rabu yang biasanya dilaksanakan di bandara, diminta oleh pihak bandara untuk di stop dulu. Karena memang yang ikut di sana banyak. Kemudian pasiennya juga sedang melonjak jumlahnya. Bandara juga bagian dari pemerintah. Jadi dalam rangka mendukung usaha pemerintah untuk mengurangi wabah, maka kajian diliburkan dulu. Kan sayang lagi, kita lagi jalan, nanti materinya terputus. Ini disuruh libur 2 minggu mas ya, 2 minggu berarti ya sayang 2 minggu putus gitu. Nah, karena kita sama-sama membutuhkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan berupa sholat dan pengajian, misalnya yang kita kerjakan di masjid, maka kita juga harus bekerja sama dalam rangka menjaga kondusivitas ini supaya kegiatan-kegiatan ibadah kita tidak stop. Atau kalaupun kita tidak mau stop, di stop orang begitu. Ya kan? Saya ingin mengingatkan agar kita tidak lalai dan tidak abai dengan kenyataan bahwa kita berada di tengah pandemi dan virus corona dan penyakit COVID-19 itu adalah sesuatu yang nyata. Kita dapati sebagian orang yang katanya juga mengikuti kajian sunnah, itu banyak yang abai. Banyak yang mengatakan yang kita tawakal aja, ya kan, kalaupun nggak mati dengan corona, mati dengan yang lainnya. Toh mati juga. Kita katakan iya, semua orang juga pasti mati. Cuma ada momen-momen kita bisa mendulang pahala jadi hilang. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, saya cuma menekankan pada satu poin saja nih. Ada yang namanya empati yang mungkin hilang dari sebagian kita. Empati itu koneksi hati dan perasaan kita kepada orang lain dengan mendudukkan seandainya kita di posisinya. Coba teman-teman ingat waktu kecil dulu, terpleset, terus kepalanya kejedut lantai, sakit nih, benjol, lututnya berdarah, kita megangin lutut kita, terus kita bilang gini, sakit. Terus orang tua kita bilang, nggak apa-apa, nggak usah nangis, sakit sedikit aja. Coba ingat-ingat,
Kalau di ngomong gitu dan kita rasa kaki kita sakit, jidat kita ini juga sakit, terus dikatakan nggak usah nangis, sakit sedikit aja. Itu kira-kira yang sakit itu hilang atau tidak? Tidak. Bertambah atau enggak? Tambah. Apa yang tambah? Sakit pada hati. Loh, aku ini bohong kah? Kita kalau mau bisa berbicara di masa kecil, kita bilang, saya ini nggak bohong. Memang sakit. Orang berdarah kok dibilang nggak sakit? Jidatku ini memang sakit. Kok mamaku bilang aku ini bilang nggak sakit? Berarti aku ini bohong dong. Kenapa? Karena orang tua tidak punya empati kepada anaknya. Kalau orang tua punya empati, dia akan mengatakan sakit. Yang mana yang sakit? Jangan dulu disalahin gitu ya. Sakit ya. Nanti kalau sudah reda, tadi kan mama sudah bilang itu lantai licin, tidak berlari-lari, akhirnya jatuh. Tapi waktu dia merasa sakit, ya sakit. Kita juga ingin seperti itu. Ya kalau kita memang merasa sakit, masa kita didustakan? Nah teman-teman yang dirahmati Allah, coba deh tanya sama teman-teman yang pernah COVID. Itu apa rasanya? Oke, mungkin ada yang sebagian mengatakan, oh biasa aja, kayak flu biasa aja. Iya, alhamdulillah antum tidak dikasih oleh Allah cobaan lebih berat. Mungkin karena antum dianggap oleh Allah gak sanggup. Jadinya antum gak perlu sombong juga, biasa aja. Tapi coba tanya sama yang berat. Ya, saya pernah video call sama kakak kandung saya itu. Waktu dia kena COVID, dia pergi ke Jogja, makan satu nampan. Dia pulang ke Balikpapan, tiga-tiganya semua sakitnya sama. Yang satu nampan. Lebih parah lagi yang di Jogja, 1,5 bulan tidak keluar dari rumah sakit. Waktu saya video call sama kakak saya, karena dia sudah ngeluh, kayaknya jangan-jangan aku ini COVID. Karena aku sudah demam, ini susah bernafas. Saya video call. Dia lagi mompa galon, pakai pompa manual itu. Lagi mompa galon saja dia ngos-ngosan. Dia bilang ini, nah ya, ada apa? Kenapa? Saya tanya, gimana kau Li? Apa rasanya? Aku sudah 3 malam kayak fitness. Kalau fitness capek boleh berhenti. Ini kayak fitness tapi nggak boleh berhenti. Kayak apa? Kayak tentara. Dipaksa oleh panglimanya atau komandannya lari, sudah capek pak, nggak bisa lari kalau nggak dipukul. Dia rasakan sakit. Masa iya saya bilang gini, sakit sedikit aja, fitness tuh gampang aja. Masa begitu? Di mana rasa empatinya kan gitu. Ada ikhwan yang biasa duduk di sini. Saya pernah tanya, udah pernah kena COVID? Sudah. Apa rasanya? Tulang-tulang kayak digebukin semua, sakit, nggak bisa bangun. Saya ketemu sama beberapa ustadz. Gimana ustadz? Sudah pernah rasain? Sudah ya. Waktu itu si anak nggak terlalu parah. Yang parah ini 2 ustadz. Ini sampai bikin wasiat. Betul-betul bikin surat wasiat karena sudah tidak sanggup bangun. Gitu. Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kita yang belum pernah kena sama sekali, maka pertama harus jaga kesehatan. Yang kedua, jangan mengecil-kecilkan dan menggampang-gampangkan. Karena ini memang bukan sakit biasa. Masa iya ada orang gak saling kenal, 1000 orang misalnya gak saling kenal terus bersepakat bohong. Kalau saling kenal satu organisasi gitu, terus bersepakat sama-sama bohong kan mungkin. Ini gak saling kenal, terus sama-sama kita sama-sama bohong ya. Kita bilang aja lidah kita kalau ngecap sesuatu gak berasa. Masa iya bohong bareng kalau gak saling kenal? Tadi sebelum saya kesini saya telepon ada ikhwan yang biasa nemenin saya juga. Karena dia pulang dari Palembang juga kena satu kantor. Tadi saya nelfon, gimana mas rasanya? Alhamdulillah Ustaz sudah lebih baik. Ya cuman hidungnya ini belum cium apa-apa. Sudah cium parfum, sudah apa aja tidak ada baunya. Masa iya perasaan begini tidak saling kenal terus bohongnya bohong bareng gitu? Kalau kita bilang masa sih bohong kali. Masa iya ada 10.000 orang, 2.000 orang merasakan yang sama persis terus bohongnya bareng? Tidak saling kenal bikin grup gitu, grup tak punya penciuman begitu. Lalu kita bilang bohong. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, khusus untuk kajian di sini saya berharap tidak libur-libur. Ya, caranya
adalah kita saling bekerja sama dengan betul-betul menetapkan protokol kesehatan, termasuk teman-teman yang bawa anak ke sini. Tolong anaknya diomongin dari rumah, dikasih pijakan kalau bahasa parenting. Diberi dia pijakan. Nanti sampai di sana kita sholat, kita kajian, duduk dan tidak berlari-lari, tidak bermain-main sama yang lain, dan masker tetap dipakai. Begitu, tidak dilepas. Ya. Karena kata sebagian akhwat, di tempat akhwat itu mama-mamanya banyak yang bermasker, tapi anak-anaknya semua gitu kan, bermain-main sama-sama tapi tidak bermasker. Khawatir misalnya carrier pulang ke rumah, nggak tahu siapa kena dari mana, di antara mereka gitu. Nah, mari kita buka kembali buku Tabi'in ini. Di pertemuan yang lalu kita sampai di Muhammad bin Wasi' al-Azdi, dan saya pada kesempatan kali ini mau menambahkan sedikit dari Muhammad bin Wasi' al-Azdi. Masih ingat Muhammad bin Wasi' al-Azdi yang diuji dengan mahkota oleh panglimanya? Ya, lalu diomongin orang, ya, katanya zuhud. Kenapa kok mahkotanya diambil juga? Ya. Kisah itu masih berlanjut dengan panglima yang lain, dan coba kita buka di halaman 161. Jadi Muhammad bin Wasi' ini seperti yang saya pernah sebutkan, dikisahkan bahwa beliau ini adalah pasukan favorit gitu. Siapapun panglima kaum muslimin di dalam jihad, kalau di situ ada Muhammad bin Wasi' al-Azdi, maka mereka sangat bersyukur. Kenapa? Karena Muhammad bin Wasi' ini dikenal orang kalau dia kalau berdoa, maka apa yang dia doakan biasanya terkabul. Ada salah satu kisah yang pernah dialaminya bersama panglima baru yang lain yang bernama Qutaibah bin Muslim. Di halaman 161 paragraf kedua. Waktu mereka berjihad, mereka dapat tawanan, dan tawanan ini ada orang yang betul-betul jahat, memiliki pengaruhnya kuat untuk menggerakkan lawan dalam rangka memerangi kaum muslimin. Nah, jadi ini salah satu yang paling berpengaruh di tubuh lawan. Maka si tawanan ini berkata kepada Qutaibah, si panglimanya, "Aku akan menebus diriku, wahai Amir." "Kamu bisa nebus dirimu berapa?" ditanya. "Aku tebus diriku 5.000 kain sutra Cina yang harganya 1 juta. Jangan antum pikirkan 1 juta rupiah, ya, karena orang di zaman dahulu hanya mengenal dinar dan dirham. Kalau enggak 1 juta dinar, 1 juta dirham. Maka Qutaibah menoleh kepada sebagian orang di kalangan pasukan. "Bagaimana teman-teman? Kita lepaskan aja orang ini, tapi kita dikasih 1 juta dinar misalnya." Mereka mengatakan, bagus juga, karena bisa menambah ghanimah. Ya. Kalau kita dapat ghanimah yang banyak, maka bisa dapat motivasi gitu. Lebih memotivasi pasukan. Dan kita tidak perlu takut sama orang ini. Ya. Maka Qutaibah menoleh kepada Muhammad bin Wasi'. Ditanya, "Abu Abdullah, kalau engkau pendapatnya bagaimana?" Maka dia mengatakan, "Wahai Amir, kaum muslimin tidak keluar dari rumah untuk ghanimah. Kita keluar untuk mengharapkan ridho Allah, menyebarkan agama Allah di muka bumi, dan menghajar musuh Allah." Ya. "Jazakumullah khairan," kata panglimanya. "Demi Allah, ya, aku tidak akan membiarkannya menakut-nakuti seorang muslimah setelah hari ini, walaupun dia memberikan tebusan dunia, ya, untuk dirinya." Maka si tawanan ini akhirnya betul-betul dibunuh. Ada kisah yang lain di bawahnya, ya. Diceritakan turun-temurun dan masyhur dari dirinya dengan wali kota tersebut, yaitu Yazid bin Al-Muhallab. Bilal bin Abu Burdah. Suatu hari si wali kota pernah menemui Muhammad bin Wasi' menggunakan midra'ah
yang kasar dan terbuat dari wol. Maka Bilal bertanya, kenapa kok pakai baju yang kayak gini? Ya. Padahal kan dia termasuk mujahid. Kalau biasanya kan mujahid dikasih ghanimah kan, ya bisa lah beli baju yang lebih bagus. Ya. Kenapa kok pakai baju yang kasar seperti ini? Maka Muhammad bin Wasi' menyibukkan dirinya dan pura-pura enggak dengar gitu dan tidak mau menjawab. Maka si wali kota Bilal memandangnya dan berkata, kenapa enggak dijawab Muhammad bin Wasi'? Akhirnya dengan keberatan dia mengatakan, aku ini benci kalau bilang aku zuhud. Maksudnya gini, kalau saya bilang saya pakai baju begini karena zuhud, itu sama dengan menyucikan diri sendiri, padahal aku tidak seperti itu. Aku benci untuk mengatakan aku fakir juga. Kalau aku bilang saya pakai baju kasar begini karena saya fakir, ini seperti saya mengeluh kepada Allah. Saya tidak mau mengatakan diri saya zuhud, tapi saya juga tidak mau mengatakan saya fakir. Ya. Maka saya tidak ingin jawaban yang ini, tidak ingin jawaban yang itu. Maka ditanya, kamu punya hajat apa? Dijawabnya, adapun aku tidak punya hajat untuk minta kepada manusia. Aku hanya mendatangimu untuk membantu hajat sesama saudara muslim. Apabila Allah mengizinkan untuk menunaikan, maka engkau menunaikan dan engkau jadi terpuji. Bila Allah tidak mengizinkannya, maka engkau akhirnya tidak mau menunaikan haknya orang. Semoga Allah memaafkan engkau. Ya. Nah, kemudian dia menoleh kepadanya dan berkata, apa pendapatmu tentang qada dan qadar? Dijawab oleh Muhammad bin Wasi', wahai Amir, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menanyai hambanya tentang qada dan qadar pada hari kiamat. Yang ditanya tentang kita itu adalah amalan saja. Maka sang wali kota pun malu terhadapnya dan memilih diam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tinggalkan Muhammad bin Wasi'. Ya. Kita belajar zuhud dari seorang Muhammad bin Wasi'. Ya. Meskipun saya juga mengakui bahwa hal itu di zaman sekarang mungkin susah. Di zaman sekarang mungkin ekonomi lebih mudah. Ya. Dipermudah lagi dengan berbagai hal. Adanya mohon maaf, misalnya kalau kita mau harta supaya enggak riba, ada namanya koperasi syariah, ada namanya BMT dan lain-lain. Yang kalau orang di zaman dahulu dia nggak akan berpikir. Kalau nggak punya ya nggak punya, mengakui begitu saja. Oh saya nggak punya, maka saya nggak akan memaksakan diri untuk punya. Sedangkan orang di zaman sekarang, saya nggak punya, tapi saya butuh kok. Maka dicari-cari jalan, ya oke lah nggak riba, yang penting punya. Meskipun kadang-kadang menyusahkan diri di belakang hari, ya, untuk membayar cicilannya. Nah, makanya saya katakan kalau di zaman sekarang zuhud itu juga cukup susah. Kalau mau berkaca kepada orang-orang seperti Muhammad bin Wasi' al-Azdi ini. Kita masuk kepada Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya sudah 3 kali kurang lebih kita sebutkan di kajian ini. Saya langsung lompat ke halaman 168. Ada kisah yang dibawakan oleh Salamah bin Dinar, qadhi dan syekhnya Madinah. Salamah bin Dinar sudah kita baca pertemuannya di waktu itu, di pertemuan 2 minggu yang lalu. Kata Salamah bin Dinar, aku menemui Umar bin Abdul Aziz yang sama-sama seorang tabi'in, cuma dia adalah khalifah. Dia berada di Khunasirah, bagian Aleppo. Aleppo ini kalau di bahasanya, bahasa aslinya Halab. Ya, itu ada di mana? Di Suriah. Ya, yang sekarang sudah lumayan, bukan lumayan lagi, memang porak-poranda dengan peperangan. Umurku sudah lanjut dan sudah lama aku tidak menemuinya. Aku mendapatkannya berada depan rumah, hanya saja aku tidak mengenalinya karena sudah berubah. Ya, tidak lagi seperti yang kukenal waktu dia pertama kali menjabat sebagai gubernur. Ya. Teman-teman, kalau gubernur terus naik jadi khalifah harusnya semakin gemuk gitu ya. Ya. Maka yang dimaksud oleh Salamah ini, waktu dia jadi gubernur, ya, dia kayaknya lebih berisi.
Tapi setelah dia jadi khalifah, malah yang tertinggi, malah dia berubah. Aku mendekat dan berkata, bukankah engkau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Kenapa? Apa yang terjadi padamu? Dulu wajahmu berseri, kulitmu segar, kehidupanmu penuh kenikmatan. Dijawabnya, ya iya saya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Apa yang membuat penampilanmu berubah? Setelah dahulu engkau pakai emas dan perak. Ya. Maaf, engkau memiliki emas dan perak. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Maaf. Dan engkau menjadi seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka ditanya Abu Hazim, saya ini berubah apa? Apa yang terjadi pada saya maksudnya? Maka ditanya, badanmu itu kurus, kulitmu jadi kasar, dan pancaran kedua matamu jadi redup. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis dan berkata, bagaimana bila kamu melihatku di dalam kubur setelah 3 hari? Kedua mataku meleleh di atas pipiku, perutku terputus-putus dan robek-robek, ulat bergerak menyantap badanku. Sesungguhnya apabila kamu melihatku waktu saat itu, wahai Abu Hazim, niscaya kamu akan lebih heran daripada keadaanku hari ini. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke arahku dan berkata, Abu Hazim, tidakkah engkau ingat sebuah hadis yang pernah kamu ceritakan kepadaku waktu masih di Madinah? Maka dijawab oleh Salamah bin Dinar, hadis yang mana? Banyak soalnya. Maka dijawab, itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang mana? Coba yang mana? Maka dikatakan, yang begini bunyinya, inna baina aidikum aqabatan kaudan mudarrasatan la yajuzaha illa kullu dhamirin mahzul. Sesungguhnya di depan kalian terdapat jalan mendaki yang sulit dilalui, lagi penuh dengan bahaya, dan tidak ada yang mampu melewatinya kecuali setiap orang kurus dan ceking. Masih ingat hadis itu? Kalau kita lihat catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, tapi sahih kalau riwayatnya dari Abu Darda. Redaksinya adalah inna baina adikum aqabatan kaudan la yanju minha illa kullu mukhaffin. Sesungguhnya di depan kalian ada jalan mendaki yang sulit dilalui, dan tidak ada yang selamat darinya kecuali yang kurus-kurus saja. Yang dimaksud di sini adalah jalan menuju akhirat yang itu sangat sulit dan tidak bisa dilalui kecuali orang yang sedikit dosanya. Maka Umar kemudian menangis dengan begitu kerasnya hingga aku takut ulu hatinya jadi pecah. Dia lalu mengusap air matanya dan menoleh kepadaku seraya berkata, apakah kamu akan mencelaku wahai Abu Hazim apabila aku kuruskan saja badanku untuk jalan mendaki lagi sukar tersebut, dengan harapan aku bisa selamat darinya, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ini bisa selamat atau tidak. Ini kita lihat jemaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang mungkin juga di zaman sekarang akan sangat sulit. Karena banyaknya dosa kita tidak mungkin lagi merasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Ya. Kalau kenikmatan terbuka di depan mata, umumnya kita akan meraihnya. Coba kalau misalnya antum punya proyek, CV sendiri, PT sendiri, terus PO-nya datang, invoice-nya lancar, ya kan, terbuka, rekening antum tuh bertambah, semakin menggemuk, terbuka di hadapan antum. Kira-kira antum ambil nggak dunia? Saya yakin orang-orang di zaman sekarang susah untuk mengatakan tidak. Yang tadinya cuma motoran, pasti jadi mobil. Yang tadi mobilnya Avanza, ganti Expander. Yang tadinya cuma second, ganti baru. Oh, maunya yang pintunya bisa membuka sendiri, ganti yang buka sendiri. Apapun tujuannya. Kurang satu, oh istrinya bilang, Bi saya juga dong, jadi 2. Suami sendiri, istri sendiri, mobilnya sendiri-sendiri. Ayahnya ayah, anaknya ya mau dong ini beliin. Tiap tahun pasti ada agenda
apa namanya itu? Traveling ya. Ada agenda traveling. Kemana? Ke Bali, ke Lombok, Derawan, semua pasti. Wong terbuka. Ya. Karena itu yang juga pernah saya temukan dari seorang ikhwan ya. Saya pernah tanya, lihat outfitnya gitu. Dia bilang, Ustaz tahu harga tas saya ini, tas kajiannya? Ini 16 juta. Saya bilang, bila saya pun punya uang, saya nggak akan beli 16 juta. Buat apa? Pakai goodie bag juga bisa. Dia bilang, mau saya ada uangnya gimana? Maka saya minta coba ceritakan kehidupan antum di zaman dulu kayak apa sih? Dia bilang, ya setiap tahun kami itu nggak tahu bagian Indonesia mana ya yang belum dikunjunginya. Nah, ini kalau kita lagi traveling itu biasanya anak-anak saya yang 3 tahun, 4 tahun itu kita kasih tas, di dalam tasnya itu ada uangnya sendiri-sendiri, 2 juta, 3 juta. Umur anaknya itu masih 1 digit, tapi dikasih tas yang isinya ada uang jutaan. Terserah dia mau beli apa gitu. Ya, sempat lagi dia nanya, kalau saya pengen beli motor Harley Davidson boleh enggak? Saya bilang, buat apa? Ya karena saya suka. Kalau antum hanya ingin motor, berkendaraan, antum bisa beli yang Beat juga bisa. Kenapa harus Harley? Ya karena ada uangnya. Ya kan? Apa cerminan dari situ? Orang kalau memang sudah punya medianya, sudah terbuka dunianya, saya yakin pasti diambil. Tidak mungkin tidak. Kecuali sebagian atau sedikit orang yang dirahmati Allah. Itu pun biasanya kalau sudah mau meninggal aja, baru zuhudnya datang. Ya. Ada seorang syekh di Saudi. Itu salah seorang pengusaha dengan pendapatan terbesar di Arab Saudi. Nomor 1 malah waktu saya ada di sana. Kalau dia mau tinggal di hotel sendirian bisa, kalau dia mau. Ya, cuman dia seluruh hartanya akhirnya dia donasikan buat bangun masjid. Pokoknya kalau di Saudi ada masjid namanya Masjid Ar-Rajahi, itu pasti dia yang bangun. Ya, insya Allah dia yang bangun. Dengan arsiteknya yang khas sekali. Saya diceritakan oleh keluarganya, Syekh sekarang sudah tinggal di rumah kecil aja. Kenapa? Ya sudah tua juga. Apa yang mau diperbuat dengan rumah besar? Kaki sudah sakit. Mau berjalan dari sini, dari kamar ke dapur begitu jauh buat apa? Sudah tua kok. Maka dibuat rumah kecil aja, yang antara pintu sampai pintu itu dekat-dekat. Ujung-ujungnya akhirnya juga toh seperti itu. Ya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang cukup panjang. Di sini ada makna keadilan. Mari saya ceritakan, tapi teman-teman gak usah ikuti yang mana yang mau saya baca. Intinya Umar bin Abdul Aziz, ya, dia bertemu dengan utusan sebagian orang dari negeri Samarkand. Mereka cuma komplain sedikit aja gini. Biasanya, kata orang-orang Samarkand ini, biasanya pemerintah kaum muslimin kalau mau mengambil sebuah daerah, itu pertama diajak masuk Islam baik-baik. Kalau masuk Islam maka menjadi saudara. Tapi kalau tidak mau masuk Islam maka bayar upeti. Kalau tidak mau bayar upeti baru diperangi. Maka orang Samarkand ini mengatakan, adapun panglima Anda yang namanya Qutaibah Al-Bahili, ya, dia itu enggak menempuh 2 langkah pertama, dia langsung langkah ketiga langsung perang. Kami itu tidak sempat ditawari terlebih dahulu, ya. Enggak ditawari masuk Islam, enggak ditawari soal jizyah, langsung main rampas. Jadi menurut kami mereka ini tidak melakukan sebagaimana yang Islam ajarkan. Jadi mereka sekarang sedang menduduki daerah yang aslinya adalah harta kami, secara merampas begitu saja. Maka Umar bin Abdul Aziz akhirnya mengutus seorang qadhi yang ada di Samarkand dan menerima masukan-masukan atau keluhan-keluhan dan komplain dari warga yang ada di sana. Dan siapa yang diputuskan memang mengalami demikian, maka harta-hartanya yang dahulu sudah diambil oleh kaum muslimin dikembalikan. Ya.
Tapi anehnya para pembesar Samarkand di sana mengatakan begini, celaka kita ini orang-orang Samarkand. Kita sudah melihat bagaimana kaum muslimin ini, meskipun mereka ketika itu merampas negeri kita dan rumah-rumah kita, kita lihat bagaimana akhlak mereka baik-baik sama kita. Dah, itu aja. Ya. Di sini ada pelajaran tentang keadilan, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, meskipun yang komplain orang kafir, kalau memang orang kafir itu adalah benar bahwa hak mereka dirampas oleh seorang muslim, maka yang dibela bukan muslimnya tetapi orang kafirnya. Yang cukup unik adalah orang-orang kafir di zaman dahulu merasakan bagaimana nikmatnya bertetangga sama orang muslim. Masih ingat kisahnya siapa? Orang Yahudi yang berseteru sama Ali, gara-gara Ali kehilangan apa? Baju besi, ya kan? Terus ini punyaku, kata orang Yahudi itu, enak aja ini punya saya. Ya, akhirnya setelah berseteru, apa katanya orang Yahudi tadi? Mari kita datangi seorang hakim yang muslim. Orang di zaman dahulu dari kalangan orang kafir merasakan bagaimana nikmatnya kalau punya tetangga tapi muslim. Ya. Kalau di zaman sekarang, kadang-kadang sebagian orang muslim berkata, kayaknya enak tempatnya orang kafir aja. Karena ternyata banyak kaum muslimin yang mungkin karena minim soal ilmu, minim dalam soal amal dan penerapan, ya, mereka merasakan bertetangga dengan sesama muslim tidak begitu nyaman. Ya. Misal bertetangga sama muslim tapi tukang gibah, bertetangga sesama seorang muslim tapi suami istri kalau kelahi itu suaranya sampai tetangga semuanya, ada apa sih di sana, begitu. Paling minim kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk di ceritanya Muhammad ibn Hanafiyah. Halaman 175. Siapa Muhammad ibn Hanafiyah ini? Dia adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Berarti anaknya Ali. Tapi bukan dari Fatimah. Maka dia saudara sebapak dengan Hasan Husain, ya, tapi beda ibu. Kisah ini bermula pada akhir masa kehidupan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pernah duduk bersama Rasul dan dia bertanya, bagaimana pendapat Anda jika saya nanti kapan-kapan setelah Rasul meninggal, setelah engkau meninggal, saya punya anak lagi, lalu saya kasih nama yang namanya seperti nama Nabi, ya, yaitu nama Muhammad. Nama kunyahnya pun kunyahnya Nabi. Siapa kunyahnya Nabi? Abul Qasim. Ya. Boleh enggak? Maka Nabi berkata, iya. Hari-hari berputar, Nabi SAW akhirnya bertemu dengan Allah, alias wafat. Ya, setelah beberapa bulan, Fatimah juga wafat. Maka Ali kemudian menduda. Akhirnya Ali menikahi seorang wanita Bani Hanifah. Dia menikahi Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Makanya nanti nama anaknya adalah, ya, Muhammad ibn Hanafiyah. Ya. Kenapa? Karena mamanya adalah seorang wanita Hanafiyah. Lahir seorang anak, Ali menamakannya dengan nama Muhammad dan memanggilnya dengan nama Abul Qasim karena izinnya Nabi. Nah, hanya saja orang-orang terlanjur memanggilnya dengan nama Muhammad ibn Hanafiyah supaya membedakan dengan saudara sebapaknya, yaitu Al-Hasan dan Husain, yang merupakan dua putranya Fatimah. Ya, supaya orang tidak mengira, maksudnya begini, kadang dipanggil dengan nama mamanya supaya orang tidak mengira dia adalah saudara kandung. Misalnya si Abduh punya istri namanya Fatimah. Gini jelek. Ali punya istri Fatimah. Punya anak diantaranya Hasan Husain. Kemudian Fatimah wafat. Lalu dia menikahi Khawlah. Lalu lahir Muhammad. Nah, sebagian orang akhirnya memanggil bukan dengan nama Muhammad bin Ali bin Abi Thalib supaya orang tahu bahwa
Muhammad dengan Hasan Hussein itu adalah anaknya Ali tapi beda mamanya. Maka dipanggillah dengan nama mamanya, yaitu Muhammad ibnul Hanafiyah, anaknya wanita dari Bani Hanifah. Lahirlah Muhammad bin al-Hanafiyah di akhir masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tumbuh dan terdidik di bawah pengawasan ayahnya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, maka kalau ditanya apa statusnya dia, jelas tabi'in. Dia anaknya sahabat Nabi, cuma dia lahir setelah Nabi wafat. Dia meneladani ibadah dan kezuhudan ayahnya. Dia warisi kekuatan dan keberaniannya, menerima kefasihan dan kejelasan kata-kata darinya. Ya, dia menjadi pahlawan di medan jihad. Ali bin Abi Thalib wafat. Ya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib mengikuti pertempuran, maka dia termasuk dari tangan kanan ayahnya. Sampai ada yang pernah berkata, mengapa ayahmu menjerumuskanmu ke dalam kebinasaan dan membebanimu untuk memikul yang tidak kamu mampu, tanpa dua saudaramu yaitu Hasan Hussein. Maksudnya gini, kenapa kamu Muhammad kok beda sendiri? Hasan Hussein itu kok enggak dikasih jalan kayak kamu gitu. Padahal kan kalian kan anaknya orang yang sama. Maka dijawab oleh Muhammad ibn Hanafiyah, dikarenakan Hasan dan Hussein itu menempati dua mata ayahku. Sedangkan aku menempati dua tangannya. Sehingga aku sebagai tangan menjaga mata-matanya. Dalam peperangan Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ibnu Hanafiyah ini jelas berada di pasukan ayahnya. Singkat kata, ketika peperangan terjadi dan Muhammad ibn Hanafiyah ada di situ, ada orang yang teriak di belakangnya. Teman-teman bisa baca di halaman 176 paling bawah. Paling bawah disebutkan, tidak lama berselang di saat peperangan Siffin, aku mendengar seorang yang berteriak di belakangku, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah kaum muslimin. Kalau muslim lawan muslim, kalian berperang sesama muslim juga, nanti siapa yang melindungi anak-anak dan wanita? Siapa yang menjaga agama kita dan kehormatan kita? Karena kalian memerangi sesama saudara, antara Ali dengan Muawiyah. Tapi catatan besar teman-teman, catatan besar, perangnya Ali dan Muawiyah bukan berebut kekuasaan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, terutama dari kalangan Syiah yang senantiasa menyudutkan Muawiyah. Perang itu tidak terjadi dalam rangka perebutan kekuasaan antara Ali dengan Muawiyah. Lalu karena apa? Bukan pada bab ini. Teman-teman bisa ikut kajian yang sahabat Nabi dan baca di bagian Muawiyah. Kenapa akhirnya terjadi peperangan antara Muawiyah dengan kubunya Ali? Bukan di buku Tabiin ini. Cari buku yang satunya, itu buku sahabat Nabi yang kita kaji di hari Ahad malam di Masjid Nasai Somber. Cuman Muawiyah ini sudah dibahas waktu di Ramadan ya Mas ya? Kayaknya sudah lewat. Jadi teman-teman baca Muawiyah, bagaimana kisahnya dia melawan Ali. Bukan sama sekali dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Intinya teriakan-teriakan orang di belakang itu tiba-tiba menyadarkan Muhammad ibn Hanafiyah, kenapa kita harus berperang antara kaum muslimin lawan kaum muslimin? Maka di halaman 177 paling atas dia katakan, sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi mengangkat pedangku di hadapan kaum muslimin. Mengangkat pedang di depan matanya seorang muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari saya ceritakan saja untuk kelanjutannya. Itu masuk di dalam ingatannya Muhammad ibn Hanafiyah
ketika bapaknya dan dia lawan Muawiyah. Dan ini adalah sama-sama sahabat Nabi. Yang bersama mereka ini sahabat Nabi, bersama ini sahabat Nabi. Dan terjadi peperangan, bahkan ada yang meninggal di antara mereka. Ya, karena kena senjata lawan. Meskipun sebenarnya sudah ada aturan-aturan perangnya. Meskipun juga peperangannya bukan dalam rangka perebutan kekuasaan, melainkan ijtihadiyah tentang suatu masalah. Apa masalahnya? Teman-teman buka sendiri. Ya. Tapi teriakan yang ada di belakang, kalau kita lawan mereka, kita saling bunuh. Nanti siapa yang jaga anak-anak dan wanita? Siapa yang membela agama kita? Kita saling bunuh. Itu membuat Ibnu Hanafiyah di dalam benaknya, pokoknya mulai hari ini saya nggak akan lagi mengangkat pedang di hadapan seorang muslim. Ya kan? Singkat kata, peperangan selesai. Dan singkat kata akhirnya Muawiyah naik jadi khalifah. Singkat kata bergulir. Muawiyah wafat berganti dengan Bani Umayyah. Nah, di antara Bani Umayyah ini ada namanya Abdul Malik bin Marwan. Ya, yang nanti jadi bapaknya Sulaiman bin Abdul Malik. Balik lagi ya. Yang Sulaiman bin Abdul Malik dulu ketemu dengan Atha bin Abi Rabah. Yang nanti akhirnya dia titip surat dengan terlebih dahulu konsultasi pada Roja bin Haywah. Nama-nama ini sudah saya sebut semua kan di kajian ini, udah lewat semua. Dia konsultasi sama Roja bin Haywah, siapa yang jadi pengganti saya? Anak saya yang lagi perang, anak saya yang lagi masih kecil. Akhirnya berganti kepada Umar bin Abdul Aziz yang baru saja kita baca tadi, yang ditanya kenapa kok kamu kurus? Dulu gubernur kok bagus, sekarang jadi khalifah bukannya malah semakin bagus, malah semakin kurus. Ya kan, terlink semua nih nama-namanya. Ya. Sampai mana tadi? Ada namanya Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Malik bin Marwan ini punya panglima yang sering kita sebut namanya sebagai panglima yang zalim, suka membunuh orang, yang sudah kita baca di minggu lalu, yang bunuh Sa'id bin Jubair. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini adalah memang bawahannya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan punya seteru dalam kekuasaan dikarenakan dia dibaiat, dan seterunya juga di daerah lain dibaiat. Yang kebetulan seterunya dia seorang sahabat Nabi juga, namanya Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair ibn al-Awwam, yang padahal waktu mudanya ini temenan. Kalau teman-teman baca di kisahnya Urwah bin Zubair, masih ingat Urwah bin Zubair? Yang apa? Yang kakinya diamputasi waktu salat. Nah, itu kan saudara kandungnya Abdullah bin Zubair. Ketika suatu sore masih muda-muda di dekat Ka'bah, 3 orang ini ngumpul bareng. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, masih muda-mudanya bareng, temenan. Abdul Malik bin Marwan mengatakan, aku bercita-cita menjadi khalifah untuk menguasai Anu dan Anu. Abdullah bin Zubair juga mengatakan, aku juga akan menjadi khalifah di Anu dan di Anu. Dan betul-betul kedua-duanya ini jadi penguasa di daerahnya masing-masing, yang akhirnya mereka berseteru nantinya. Sedangkan Urwah bin Zubair yang itu mengatakan, semoga Allah memberkahi cita-cita kalian. Adapun aku hanya ingin menjadi seorang biasa-biasa saja dan ingin beribadah kepada Allah. Masih ingat? Itu kisahnya ada di Urwah bin Zubair. Singkat kata, akhirnya sudah sama-sama tua. Abdul Malik bin Marwan jadi penguasa, Abdullah bin Zubair juga dibaiat oleh orang-orang di daerahnya juga jadi penguasa, dan akhirnya mereka berebut kuasa. Ya, siapa yang berhak jadi penguasa? Nah, Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair bukan langsung turun tangan, tapi lewat bawahannya. Siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini memerangi Abdullah bin Zubair dan terjadi perang. Ya. Yang akhirnya Abdullah bin Zubair wafat. Ya, dengan cara dipasung, disiksa oleh siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Di mana ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, ya, sampai berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata akan muncul di daerah Anu seorang yang bengis, dan kayaknya itu kamu. Ya, mamanya turun sendiri gitu. Apa hubungannya sama Muhammad ibn Hanafiyah? Hubungannya adalah Muhammad ibn Hanafiyah ini dikenal punya keperkasaannya Ali,
mewarisi kehebatannya Ali, terutama dalam jihad. Maka Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair masing-masing ingin Muhammad ibn Hanafiyah ada di pasukannya. Cuma dia masih ingat apa yang terjadi waktu di Siffin. Apa itu? Ada orang di belakangnya teriak, siapa yang akan menjaga anak-anak dan kaum muslimin dan agama kita kalau kita muslim lawan muslim? Itu yang membuat dia pokoknya sejak hari ini saya nggak akan pernah ikut-ikutan lagi dengan peperangan yang muslim lawan muslim. Nah, karena dia melihat Abdul Malik bin Marwan ini muslim, dia berijtihad dengan kekuasaannya. Abdullah bin Zubair lebih lagi, ini seorang sahabat Nabi, dia pun berijtihad dengan yang dia ketahui. Ya kan? Nanti kalau saya ikut di sini, saya merangi di situ juga muslim. Kalau saya ikutnya di sini, merangi yang di situ, nanti saya juga yang kalau ikut-ikutan perang yang saya bunuh juga muslim. Sementara saya masih ingat betul ketika Siffin ada orang teriaki di belakang saya. Ya. Maka sejak saat itu dia Muhammad bin Hanafiyah ini akhirnya cuma pindah daerah tinggal di sini, diajak pindah tinggal sana hanya untuk menghindar supaya tidak diajak-ajak kedua kubu yang berseteru ini. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman bisa baca kisahnya lebih lengkap di buku yang kita baca ini. Ya. Bagaimana suratnya Abdul Malik bin Marwan untuk mengajak Ibnu Hanafiyah masuk ke pasukannya. Ya, dia juga di sini juga diceritakan bagaimana Abdullah bin Zubair juga berkata kepada Muhammad ibn Hanafiyah agar mendukungnya. Ya. Akhirnya kesini salah, kesana salah, dan cuma pindah-pindah tempat tinggal. Orang-orang yang mendukungnya juga ikut-ikutan pindah tempat tinggal, gitu, supaya tidak terjerumus kepada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang muslim melawan muslim yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan baca Tawus bin Kaisan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.